Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Hana Yulita. Kalian bisa panggil kakak Hana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hewan. Nah, tentunya banyak kan adik-adik hewan yang kalian tahu. Sekarang kakak akan menceritakan salah satu cerita hewan. Nah, ini dia buku yang kakak akan ceritakan, yaitu cerita binatang. Nah, sekarang kita akan belajar. Ayo, adik-adik pasti tahu kan ini hewan apa? Ya, betul, hewan zebra. Zebra itu menurut adik-adik makanannya apa? Rumput. Nah, rumput zebra itu berwarna hitam dan putih. Dia hidup di hutan. Nah, sekarang kakak akan menceritakan tentang zebra yang kompak. Adik-adik pasti tahu dong zebra itu seperti apa. Ini kakak tunjukkan. Zebra itu seperti ini ya adik-adik. Mereka hidup secara berkelompok. Nah, adik-adik tahu nggak zebra itu termasuk hewan apa? Mamalia atau bertelur? Seperti yang adik-adik tahu, zebra itu termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang melahirkan, bukan yang bertelur ya. Kalau yang bertelur itu seperti ular, buaya, kura-kura. Nah, seperti itu. Kakak akan ceritakan tentang zebra yang kompak. Di sebuah padang rumput, zebra hidup dalam kelompok. Hidup berkelompok membantu zebra mempertahankan diri dari predator. Nah, adik-adik tahu nggak predator itu apa? Predator adalah hewan pemangsa, hewan yang memangsa atau hewan yang memakan daging, pemakan daging. Nah, belang-belang zebra dapat membingungkan predator karena dapat menyamarkan bentuk asli zebra. Jadi, garis-garis pada zebra ini itu dapat membantu mereka menyamarkan diri atau dari predator. Nah, ketika zebra bergerak, pola itu lebih membingungkan lagi. Pola zebra itu kalau bergerak ini lebih membingungkan ya adik-adik. Nah, terus zebra dapat tidur sambil berdiri. Zebra ternyata bisa tidur sambil berdiri adik-adik. Nah, dan zebra tidur hanya jika merasa aman di tengah kelompoknya. Jadi zebra akan tertidur di tengah-tengah kelompoknya. Nah, setelah itu suatu hari zebra betina melahirkan satu anak. Zebra betina melahirkan. Ini adik-adik kelihatan kan? Nah, setelah 1 jam dilahirkan, anak zebra tersebut berlari dengan kencang hingga terpisah dari kelompoknya. Dia berlari sampai ke sini. Ini orang tuanya. Ini setelah dilahirkan suatu hari dia berlari pergi dari orang tuanya. Kemudian ibu zebra tersebut bingung dan segera berkomunikasi dengan kelompoknya supaya segera menemukan anaknya agar tidak termakan predator. Nah, ini ibunya berbincang-bincang dengan keluarganya. Bantu dong anakku. Bantu cari anakku di mana ya? Biar dia tidak dimangsa oleh para predator. Contohnya, adik udah tahu belum hewan predator itu apa? Nah, contohnya itu seperti singa. Tahu singa nggak? Cheetah atau hiena. Kemudian
Bagaimana zebra membuat kandang agar anak yang baru dilahirkan tidak lepas dari kelompoknya? Ibunya ini berpikir, gimana ya biar anakku itu tidak lari-lari lagi, biar anakku itu tidak jauh-jauh dari kita, seperti itu. Nah, ibu zebra bilang, apa kita buat kandang dari kayu saja ya? Terus ini bapaknya si zebra, apa tidak terlalu sulit? Nah, lebih baik bapaknya si zebra ini bilang, lebih baik kita membuat kandang di hutan saja, biar dia tetap bersama dengan kita dan tidak lepas dari kita. Kita beri pengertian kepada si anak ini, si anak zebra yang nakal, si anak zebra yang sering lari-lari. Nah, maka dari itu si keluarga zebra ini membawa si anak zebra yang baru lahir ini ke hutan untuk agar diberi pengertian agar tidak lari lagi, seperti itu anak-anak. Nah, dari cerita ini kita akan menemukan kosakata yang ada di cerita. Yang pertama, padang rumput. Nah, yang pertama tadi padang rumput kan anak-anak. Nih, kakak perlihatkan ya. Tuh, ini dia. Ini padang rumput. Nah, selanjutnya yaitu zebra. Ada zebra, ada padang rumput, lalu ada predator, ada belang yang jika adik-adik tadi ingat, yang untuk menyamarkan agar zebra tidak dimakan oleh predator. Kemudian samar, lalu singa, cheetah, dan hiena. Nah, dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai anak-anak harus nurut sama orang tua, tidak boleh melawan, harus menghormati, menuruti perintahnya. Bukan hormati itu gini ya, tapi menghormati itu mendengarkan nasihatnya, tidak bandel, seperti itu. Nah, sekian cerita dari kakak, kiranya dapat membuat adik-adik semua mengerti bahwa kita tidak boleh melawan orang tua, seperti itu. Sekian dari kakak, terima kasih, sampai jumpa.